Sejarah malam Asyura, tumpahnya darah Husain, robeknya jantung Zahra, ciptakan tangis Khomeini. Husain, Husain putra Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, nasiril mustada'afin, habibil fuqara wal masakin, الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين المعصومين، ولعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء زينة النساء العالمين، صلى الله عليك وعلى أخيك وعلى أئمة من ولدك يا مظلوم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين semuanya. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain. Yang keras. Wa ala
الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا ليتنا كنا معكم سادتي يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم الله أجورنا وأجوركم. Kepada antum sekalian yang hadir di majlis duka Abi Abdillah, semoga ganjaran diberikan berlimpah kepada kita semua akan kesabaran kita menerima ujian musibah yang belum pernah terjadi di muka bumi sedahsyat syahadah Abi Abdillah. Musibah yang menangisinya tidak pernah dikekang oleh zaman. Musibah yang menjadikan orang-orang yang mungkin hatinya mati kembali hidup karena menangisi orang yang terbunuh, dan yang terbunuh tetap hidup, dan yang membunuh telah mati saat membunuh. Karena Quran mengatakan, jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim. Mereka betul berada dalam kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan hakiki di sisi Tuhannya. Sehingga memperingati syahadah Abi Abdillah adalah memperingati bukan kematian tapi kehidupan, kehidupan yang sesungguhnya. Dan banyak manusia berjalan di muka bumi bernafas, orang mengira dia hidup, tapi agama memantaunya dan memberikan label kepada orang tersebut adalah jenazah yang berjalan tegak. Kematian adalah ketika seseorang tidak mengenal imam. Kematian adalah seseorang ketika kehilangan nur cahaya ilmu, tidak memiliki ma'rifah. Sehingga dalam sebuah ungkapan, seorang yang alim akan tetap hidup walaupun dia telah meninggal dunia, dan seorang yang jahil disebut ataupun divonis mati walaupun dia masih bernafas dan hidup di muka bumi. Azamallahu ujurana wa ujurakum. Semoga Allah melipat gandakan ganjaran kepada kita semua yang malam ini kita telah meletakkan saham yang tidak kecil, dan yang kita lakukan adalah sesuatu yang dinanti oleh keluarga Nabi yang suci. Rahimallah man ahya amrana. Allah merahmati orang yang menghidupkan sunnah kami. Yafrahuna bi farahina.
Mereka gembira dengan kegembiraan kami dan bersedih, wa yahzanuna bihuznina, bersedih dengan kesedihan kami. Sehingga yang paling bahagia sebelum kita, sang pelaku, adalah sahibul atau tuan rumah dari majlis yang mulia ini. Mereka lah Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi, Al-Batul Az-Zahra, Al-Murtada Ali, Al-Mujtaba Al-Hasan, dan semua a'immah adalah tuan rumah dari majlis ini. Sehingga adab untuk datang di majlis yang mulia ini kita pun harus menjaganya. Sehingga seorang ulama menganjurkan kepada kita untuk duduk di majlis Al-Husain, Anda harus dalam keadaan wudu, dalam keadaan bersuci. Karena majlis ini majlis kesucian, majlis yang dibahas tentang manusia suci, dan majlis yang mengantarkan kita untuk menjadi suci. Sehingga garansi kepada orang yang duduk di majlis adalah gugurnya dosa. Ketika gugurnya dosa akan menjadikan seorang menjadi suci. Dan di dalam riwayat, Anda akan diampuni dosa Anda sebelum Anda bangkit dari majlis Al-Husain. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Malam ini sesuai dengan tema yang telah dipilih, bahwa perjuangan Asyura Muharram tidak mengenal sekat, apakah dia wanita ataupun dia pria, apakah dia seorang ibu ataukah dia seorang ayah. Tidak ada sekat gender di dalam perjuangan, dan Al-Quranul Karim telah membahasnya. Sebelum manusia yang seolah-olah pandai mengetahui tentang hak azazi manusia membahas tentang tidak ada diskriminasi di dalam pandangan manusia merdeka antara wanita dan pria. Tetapi karena mereka melupakan dan meninggalkan yang paling pokok, sebelum seseorang membahas makhluk, maka seseorang harus membahas Khalik. Ketika seseorang tidak mengenal pencipta, maka dia akan gagal mengenal apa yang dicipta. Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum manusia sibuk meletakkan dan menyetarakan antara wanita dan pria, Allah telah mengangkatnya, bahkan menjelaskan tentang proses penciptaan. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nisa ayat pertama, Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullah alladhina tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul aliyyul azim. Hai umat manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari nafs, dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha. Dari jiwa itu dia memiliki pasangan. Lalu dijadikan dari yang satu tadi, jiwa yang satu, Allah jadikan laki-laki dan juga wanita. Artinya laki dan wanita, pria dan wanita diciptakan oleh yang maha pencipta, yaitu Rabbul Alamin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sehingga Anda jangan pernah membedakan dia seorang wanita atau dia seorang pria. Sebelum Anda melihat pria atau wanita, ketahuilah bahwa dia makhluknya Allah. Lihatlah sang pencipta. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pun ketika ayat dibacakan sebelum ataupun saat kita menghadiri pernikahan, Allah mengatakan di dalam surat Ar-Rum,
wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah titip tandanya di pasangan manusia, pria ataupun wanita. Seorang yang akan menjadi suami atau seorang yang akan menjadi istri. Ada ayatnya Allah pada pribadi seorang suami. Ada tandanya Allah pada pribadi seorang istri. Wa min ayatihi. Sehingga asas Islam dalam penciptaan bukan bicara tentang wanita atau pria, tapi asasnya Allah mencipta adalah keadilannya. Adil bukan berarti sama rata, sama rasa. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil adalah memberikan sesuatu yang berhak sesuai haknya. Ya'ta kulli dhi haqqin haqqahu. Wada'u syai' fi mawdi'ihi, fi makanihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga terkesan berbeda antara pria dan wanita dalam Islam. Apanya yang membedakan? Tugasnya dia, taklifnya dia. Tapi esensinya satu. Dia harus menyembah kepada Allah. Harus taat kepada Allah. Allah mentahkan wanita untuk sholat. Tapi di saat tertentu dia haram untuk sholat. Kenapa? Karena keadilan Allah. Karena saat manusia, wanita nifas ataupun datang bulan diwajibkan sholat zalim. Wanita tidak wajib perang. Kalau wajib perang maka zalim. Allah memberikan taklif setiap manusia berbeda. Sehingga yang wajib melaksanakan taklifnya Allah pun saat manusia telah balik, telah sampai akalnya menerima syariat. Sehingga jangan mengadu ataupun memperlombakan seolah-olah Islam tidak adil kepada wanita. Lihatlah dengan kacamata keadilan Allah. Karena keadilan bukan menyamaratakan, tapi kapasitas yang berhak, wadah yang berhak. Ketika dia harus menerima 1 liter, maka Allah akan berikan 1 liter karena haknya harus 1 liter. Lebih zalim. Termasuk antara wanita dan juga pria. Kewajiban istri berbeda dengan kewajiban suami dalam rumah tangga. Kewajiban wanita dan kewajiban pria di luar rumahnya pun berbeda. Allah batasi, Allah berikan ruang tertentu, tapi bukan berarti agama membedakan, merendahkan wanita. Maha suci Allah yang telah menetapkan syariat dan mengangkat derajat wanita, tapi ada orang-orang kecil menghina ajaran dinullah. Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi datang untuk memberikan pengetahuan kepada umat manusia, baik wanita ataupun pria, apa yang mereka harus lakukan. Sehingga sengaja Nabi memamerkan penghormatan beliau kepada putrinya. Di saat beliau berada di majlis, sang putri datang walaupun masih belia, Az-Zahra'il Batul, Nabi bangun dari tempat duduknya, mendatangi putrinya, mencium tangannya, mencium keningnya, lalu membawanya ke majlis dan meletakkan di tempat duduk beliau. Untuk menunjukkan saat itu, di mana orang-orang Arab menghina wanita. Bahkan yang lebih menyedihkan adalah ketika seorang ayah mendapatkan anak dari istrinya berupa wanita, seorang wanita, bayi yang lahir bukan pria, berubah wajahnya, menghitam wajahnya, bertentangan dengan fitrah. Dan tidak sedikit orang yang memiliki catatan buruk, yaitu mengubur bayinya hidup-hidup.
Wa idzal mau'udatu su'ilat li ayyi dzambin qutilat. Saat itu wanita sangat terpuruk, bahkan tidak berhak hidup. Banyak bayi dikubur hidup-hidup, dosanya satu, karena dia lahir wanita. Nabi diutus untuk mengeluarkan derajat atau menaikkan derajat rendah dari para makhluk yang biadab terhadap ciptaan Allah. Nabi angkat wanita. Nabi berikan tempat sesuai dengan haknya yang harus diterima. Akhirnya tidak sedikit dari madrasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanita keluar dan menjadikan suri tauladan. Bahkan bukan saja para wanita di sampingnya, tapi umat manusia sepanjang zaman menjadikan mereka tauladan, menjadikan mereka suri tauladan dan contoh dalam kehidupan. Kenapa? Karena di dalam penciptaan makom tidak ditentukan dengan jenis kelamin. Lakikah ia atau wanitakah ia? Peluang untuk mendekat kepada Allah dibuka pintu selebar mungkin. Sehingga nanti kita dapati hamba-hamba Allah, walaupun dia seorang wanita, dia mendapatkan makom kesucian. Termaktub di dalam Al-Quranul Karim, Maryam bintu Imran adalah wanita suci. Inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dia Allah sucikan, Allah pilih istafa, dipilih dari perempuan yang baik, dia yang terbaik pada zamannya. Wanita yang malamnya sujud, hari-harinya memuji Allah. Tingkat spiritual Maryam bintu Imran sampai makanan dia tidak perlu memesan kepada makhluk. Semua makanan yang dia rindukan dan harapkan datang langsung dari Rabbul Alamin. Tinggi makomnya, suci, karena nilainya manusia bukan pada tampilan fisik. Nilainya manusia sebagai insan dilihat dari dalamnya, dari batinnya. Dan batin manusia dilihat dari suci atau tidaknya. Semakin dia menjaga dirinya dari perbuatan rendah, maka semakin unggul dan tinggi kesuciannya. Sehingga Quran mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan dirinya, siapapun dia, wanitakah atau pria. Sehingga Maryam terbukti wanita suci, wanita yang dijadikan rahimnya oleh Allah Rabbul Alamin, dititip mengandung seorang nabi yang bernama Isa. Dari sucinya Maryam, dan dia tidak membutuhkan pasangan, dia tidak membutuhkan suami untuk mengandung Isa. Sehingga Isa dinisbatkan kepada ibundanya, Isa putra Maryam. Isa adalah anak dari wanita Maryam. Tidak cuma Maryam, Quran mencatat ada wanita yang tinggal di istana, dan orang yang di dalam istana memusuhi Allah. Tingkat permusuhannya adalah dia mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Istrinya Fir'aun, Asia walaupun bersama seorang yang terkutuk, tapi tidak merubah kesuciannya. Dia menjaga kehormatan sebagai hamba. Lalu dia diangkat termasuk wanita-wanita teladan. Dan Nabi sampaikan bahwa Asia termasuk wanita yang dijamin untuk masuk surganya Allah. Bukan cuma Asia, ada juga wanita
yang sangat agung, yang perannya besar untuk duduknya kita di sini. Tetapi sedikit dibahas, seolah dia tidak mendapatkan tempat yang layak di majelis. Terlebih saat manusia berbondong-bondong untuk menuju Baitullah, wanita ini tidak pernah dilihat, seolah-olah dia hanya penghias sejarah. Padahal keberadaan dia, keberadaan yang menentukan perjalanan umat manusia, yaitu Sayyidah Khadijatul Kubra, Ibunda Zahra alaihissalam. Ini seorang wanita yang agung, perannya besar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quranul Karim, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, alam yajidika yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ayat ini untuk Khadijah alaihissalam. Gak punya apa-apa Nabi, tidak memiliki harta. Bagaimana cara Allah melitipkan hartanya untuk kekasihnya Al-Mustafa melalui Khadijah, sehingga Khadijah dikenal wanita yang sangat agung, sukses dalam perniagaan, tapi seluruh keuntungannya diserahkan untuk perjuangan Al-Rasul. 1 rupiah pun dia tidak ambil. Khadijah alaihissalam mazlumah. Silakan Anda buktikan di dalam majelis, siapa istri Nabi yang paling banyak disebut? Tapi dia seorang yang sangat, karena tahu kedudukan suaminya, dia menjaga, ataupun dia tidak pernah membebani Ar-Rasul dengan tuntutan seolah-olah menurut dia besar, sehingga saat ingin meninggal dunia, dia titip kepada Az-Zahra alaihissalam untuk menyampaikan kepada Ar-Rasulul A'zam suaminya, kalau boleh jadikan sorban Ar-Rasul buat kafannya. Kalau diizinkan, tidak langsung kepada Nabi, melalui Az-Zahra, Az-Zahra menyampaikan kepada ayah. Waktu Nabi mendengar, bercucuran air mata Nabi. Tapi Allah melarang Nabi memberikan sorbannya untuk kafan Khadijah. Kenapa? Karena Allah telah menyiapkan kafan dari langit untuk Khadijah. Wanita agung, memiliki saham perjuangan untuk tegaknya agama. Dan dalam kandungan rahim Khadijah alaihissalam, Allah titip wanita lebih agung dari ibunya, lebih agung dari Maryam, lebih agung dari wanita manapun, di zaman apapun. Dan rahim Khadijah yang mampu menampungnya, mampu mendapatkan mandat agung dan suci ini. Siapa? Az-Zahra. Az-Zahra alaihissalam dalam kandungan Khadijah. Dan dua wanita ini sering Nabi dapati saat Az-Zahra dalam kandungan, Khadijah bicara sendiri. Rasul mengatakan, aku lihat engkau berbicara sendiri. Tentunya Nabi tahu, tapi Nabi ingin menyampaikan kepada yang lain agar mendengar dialog gaib ini supaya menjadi zahir. Apa kata Khadijah? Aku tidak bicara sendiri, tapi aku bicara dengan putri yang aku, karena dia selalu mengingatkan aku untuk mengingat Allah.
kesuciannya yang dimiliki wanita suci bintu Khadijatul Kubra, yaitu Az-Zahra al-Batul alaihi wassalam, kesucian yang tidak mungkin mampu kita gapai secara hakiki, karena yang tahu suci, kesucian maksum adalah maksum. Kita hanya mengetahui definisinya. Kita hanya mengetahui tentang kata per kata tentang makna suci. Tapi kualitas kesucian antar mereka lah yang mengetahui. Karena kita telah membahas pada pertemuan pada episode lalu tentang ma'rifah maksum, itu terbagi 3: ma'rifah jalaliyah, ma'rifah jamaliyah, ma'rifah kamaliyah atau hakikiyah. Az-Zahra seorang wanita, tapi bukan seperti wanita pada umumnya. Sehingga jangan pernah membandingkan Az-Zahra dengan siapapun. Kalau itu Anda lakukan, Anda zalim dan bertentangan dengan akal sehat manusia dan nas Quran. Karena siapapun tak sebanding dengan Maryam bintu Imran yang melahirkan putranya seorang nabi. Maryam dibandingkan Az-Zahra jauh, karena Maryam sayyidatun nisa'il alamin fi alamiha, pemimpin wanita pada zamannya. Sedangkan Az-Zahra al-Batul sayyidatun nisa'il alamin minal awwalin ilal akhirin. Sallu ala Muhammad wa alihi. Baca hadisul kisah. Hadis yang mendefinisikan sebelum manusia suci diangkat, dibahas, Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi mendatangi putrinya dalam keadaan lemah, pucat, dan Nabi tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Tapi hari itu Nabi mengeluh kepada putrinya Zahra. Waktu melihat ayahnya dalam keadaan pucat, Rasul meminta diambilkan kisah, selimut atau sorban, kisahul Yamani. Lalu beliau bisa memakaikan sendiri, tapi beliau tidak lakukan. Beliau minta putrinya meletakkan kisah di atas kepala beliau. Waktu diletakkan dengan kedua tangan suci putrinya, Az-Zahra menatap Ar-Rasul. Waktu tatapan Az-Zahra sampai kepada tatapan Nabi, Nabi melihat Az-Zahra berubah. Nabi yang tadinya lemah menjadi sehat kembali. Bahkan wajah Nabi tala'la, berbinar, bersinar seperti bulan purnama, padahal tadinya dalam keadaan lemah. Kenapa? Ar-Rasul tawassul kepada Az-Zahra. Kapan terjadi lagi? Saat mubahalah, ketika berhadapan dengan kaum Nasrani Najran. Najran wilayah Yaman saat itu yang sekarang diambil oleh Saudi Arabia. Najran kumpulnya ataupun para cendekiawan, ulama, ruhaniawan dari kaum Nasrani berada di sana dan jumpa kepada Nabi. Terjadi diskusi panjang dan mereka menolak dan terjadilah mubahalah. Mubahalah adalah mula'anah, doa untuk meminta laknat. Siapa di antara mereka yang dusta, yang keluar dari kebenaran, maka akan mendapatkan laknatnya Allah.
Dan laknat artinya mengambil seluruh fasilitas rahmat. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah takjubnya kaum Nasrani Najran karena Nabi keluar dari rumahnya bukan bersama sahabat-sahabatnya atau bala tentaranya, tapi Nabi keluar dengan segelintir manusia. Siapa mereka? Abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusana. Singkat cerita, nisa'ana yang dibawa bukan ummul mukminin atau ummahatul mukminin atau istri para sahabatnya, tapi yang dibawa cuma satu wanita. Cukup satu wanita ini. Tidak sebanding dengan umat manusia seluruhnya. Nisa'ana cukup Az-Zahra. Artinya apa? Nabi sedang mendefinisikan siapa Az-Zahra dan posisinya Az-Zahra. Kalau laknat ditimpa kepada kadzibin, berarti yang dibawa oleh Nabi apa? Shadiqin. Sehingga gelarnya Az-Zahra pun kita membaca dalam doa ziarah As-Siddiqah. As-Siddiqah. Siapa Az-Zahra? Seorang wanita. Seorang, apa perannya? Kalau Khadijatul Kubra alaihissalam, ibunda beliau, perannya adalah menyerahkan semua hartanya. Bahkan posisi Khadijah di hadapan Rasul, dia memposisikan budak. Sejak menikah, hari pertama beliau mengatakan, Al-baitu baituk wa ana jariyah. Rumah ini, rumahmu pada rumah Khadijah, dan aku hamba sahayamu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia memposisikan dirinya di hadapan Nabi budak. Apa budak? Budak makhluk yang memiliki ikhtiar, tapi ikhtiarnya diambil, diserahkan majikan. Dia tidak punya hak untuk mengelola ikhtiar. Az-Zahra alaihissalam, kalau ibundanya perannya menyerahkan hartanya, apa peran Az-Zahra dalam perjuangan? Sampainya kita di sini ada peran Az-Zahra. Ya Zahra. Peran Az-Zahra adalah menyiapkan kandungan sucinya melahirkan manusia suci. Maka lahir dari rahim suci Az-Zahra Al-Hasan wal Husain dan Zainab dan Ummu Kulthum, yang semuanya punya saham sesuai posisinya. Tapi Az-Zahra alaihissalam, Sayyidatun Nisa'il Alamin, perannya besar, tak sebanding dari apa yang kita dapati. Perannya besar untuk saham perjuangan dan tegaknya dinul Islam. Sehingga kehidupan Az-Zahra, kehidupan menyedihkan. Sehingga sifat yang utama pada Az-Zahra, reaksi ataupun efek dari ujian, adalah kesabaran. Assalamu alayki ya mumtahanah. Salam atasmu wahai wanita yang selalu diuji. Siti Hajar
alaihissalam, waktu Ismail disembelih oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam dan diganti dengan seekor domba, cerita ini tidak disampaikan prolognya atau awalnya kepada ibundanya, dilarang. Ini cerita gaib, ru'ya Ibrahim, dialog antara maksum Ibrahim dan Ismail. Ibunya tidak diizinkan mengetahui. Usai baru si anak cerita kepada ibundanya yang dia cintai, dan si bunda dengan keadaan rindu, gelisah apa yang terjadi akan anaknya yang ia cintai. Dia tunggu lama untuk lahir ke muka bumi, yaitu Ismail. Saat kembali, ibunya minta diceritakan apa yang terjadi pada putranya. Lalu Ismail cerita kepada Siti Hajar ini, mulai dari awal sampai direbahkan dirinya di tanah dan diletakkan pisau yang tajam di leher beliau, lalu Allah ganti dengan seekor domba. Siti Hajar minta buka bekas. Adakah bekas pisau yang tajam yang menempel di lehermu, wahai Ismail? Silakan ibu. Ternyata ada bekas. Bukan terluka pun, tapi ada bekas. Melihat bekas pisau, Siti Hajar teriak dan meninggal dunia. Tidak sanggup mendapatkan ujian seperti ini. Ingat, seorang ibu menjadikan anaknya adalah ruhnya. Bahkan si anak sakit, tidak sedikit ibu merasakan sakitnya si anak lebih sakit dari anaknya yang sakit. Kalau Siti Hajar teriak hanya melihat bekas, bagaimana Az-Zahra alaihissalam? Tegarnya Az-Zahra dan berita gaib itu disampaikan saat seorang ibu bahagia melihat kelahiran anaknya. Tapi Az-Zahra mampu menahan apa yang akan terjadi terhadap si anak. Dengan apa Az-Zahra bisa bertahan? Dengan hubungan dia kepada Allah. Kalau kita tidak ada hubungan kepada Allah, jangan cerita bertahan menghadapi imtihan. Satu hal yang harus diterima oleh Az-Zahra, seorang wanita yang memiliki saham duduknya kita dan jadinya kita di tempat ini, adalah saat rumah beliau dikepung dan beliau berada di balik pintu. Kenapa bukan sang suami di balik pintu? Karena rumah itu rumah Az-Zahra, bukan rumah Amirul, rumah Az-Zahra. Itu satu. Kenapa Az-Zahra ada di balik pintu? Agar dia punya saham. Apa sahamnya? Melindungi imam. Karena yang dituju bukan putri Nabi. Yang dituju sasaran utama adalah Amirul. Hak suaranya harus keluar dari rumah. Dibutuhkan oleh umat. Tapi Az-Zahra tampil sebagai pelindung imam. Apakah berhenti di balik pintu? Dia serahkan semuanya untuk imam. Untuk imam artinya apa? Untuk hak. Untuk imam artinya apa? Untuk Al-Quran. Untuk imam artinya untuk Rasulullah. Apa dalilnya?
Aliyun ma'al haq wal haq ma'ali. Jadi ketika berada di balik pintu, melindungi, bukan melindungi suami. Kalau melindungi suami ceritanya berbeda. Ini berarti cerita tentang orang yang suami sayang dengan istri, istri juga sayang. Ini cerita akidah. Ketika dia di balik pintu menyiapkan semua jiwa raganya dalam rangka melindungi hak bersama hak, melindungi Quranun Natiq, karena Al-Rasul mengatakan aliyun ma'al Quran, dan semua bisa mengatakan saya bersama Quran. Siapapun kita bisa mengatakan saya ma'al Quran, ana ma'al Quran. Tapi hadisnya tidak diberhenti dengan saya bersama Quran. Al-Rasul mengatakan aliyun ma'al Quran wal Quran ma'al. Ini yang membedakan. Belum tentu kita mengatakan saya bersama Quran, Quran ridho dengan kalimat ini. Berapa banyak ayat yang kita baca, kita orang pertama yang menentang ayat yang kita baca. Az-Zahra ketika berada di balik pintu, dia melindungi Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, ya Ali, ana minka wa anta minni. Dalam hadis Bukhari, aku darimu dan engkau dariku. Berarti melindungi Amirul Mukminin, melindungi siapa? Ar-Rasulul A'zam. Dan itu nas Quran. Walladzina amanu bihi, yaitu orang yang beriman kepada Rasulullah. Wa azzaruhu, harus memuliakan Nabi. Wa nasaruhu, nolong Nabi. Wattaba'u nur alladzi unzila ma'ahu, kita harus menjaga, menolong Nabi dan mengikuti ittiba nur yang diturunkan bersama Rasul. Apa itu nur? Bukan Quran. Nur di sini adalah a'immah. Mereka adalah nur. Karena berapa banyak orang tersesat membaca Quran dan menafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan pandangannya. Ulaika humul muflihun. Kalau itu terjadi, baru Anda pemenang. Anda mendapatkan keuntungan besar. Az-Zahra di balik pintu menyiapkan semua yang dia miliki, termasuk nyawanya, untuk imam. Bahkan dia rela putranya Muhsin menjadi syahid untuk imam. Sehingga sejarah mencatat, setelah diidentifikasi oleh suaminya Amirul Mukminin saat memandikan beliau, jenazah putri Nabi yang sangat mulia, terperanjat Imam Ali. Kenapa? Ternyata Az-Zahra alaihissalam waktu rusuknya patah tidak bilang kepada suami. Dan ini tidak umumnya wanita. Kenapa dia tidak menyampaikan kepada Amirul Mukminin? Karena Amirul Mukminin imam. Di hadapan imam, seorang menjadi tidak memiliki nilai. Di hadapan imam, yang harus diperhatikan nyawanya imam, lukanya imam, sedihnya imam. Ayo ikhwan wal akhwat, siapa yang meniru Az-Zahra di Karbala? Siapa yang mampu meneruskan perjuangan wanita agung ini, sehingga Karbala membuka semua keagungan manusia-manusia yang tidak ada bandingannya
melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tidak ada sahabat yang paling setia melebihi sahabat Al-Husain, putraku. Tidak ada istri-istri sahabat yang begitu mulia melebihi istri-istri sahabat Al-Husain di Karbala. Setia atau tidak ada urusan gender. Setia atau tidak urusan keimanan. Sehingga seorang pria yang notabene ningrat bisa saja tersungkur nilainya oleh seorang budak hitam dan dia wanita. Kenapa? Karena si budak bersama Ahlul Bait dan orang ini memusuhi Ahlul Bait. Ayo ikhwan wal akhwat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membedakan wanita dan pria kaitan dengan amal. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik pria maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah akan jadikan kehidupan orang tersebut hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah, yang baik. Tentunya memiliki makna khusus dan bukan malam ini kita singgung. Walanajziyannahum ajrahum, Allah akan ganjar tadi, baik wanita ataupun pria yang beramal, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan lebih besar dari apa yang dia lakukan. Yang kita lakukan, perbuatan dihitung durasi hanya 5 menit. Tapi yang Allah berikan sesuatu yang sangat agung, bermanfaat tanpa ada batasan waktu. Yaitu sampai yaumil kiamah, sampai akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sampai di akhirat nanti Anda akan juga lihat hasilnya. Termasuk meneteskan air mata. Amal. Anda datang ke majlis Al-Husain, amal. Anda niat untuk datang, amal. Dan di dalam hadis dikatakan, inna fawqa kulli ibadatin ibadah, wa afdalul ibadah hubbuna ahlul bait. Setiap ibadah ada ibadah di atasnya. Dan paling agungnya ibadah adalah kecintaan kepada Ahlul Bait. Shallallahu alaihi Muhammad. Ayo ikhwan, karena sebagian muslimin menganggap amal tidak membutuhkan cinta. Peran cinta pada amal bukan peran yang hakiki, yang mendasar. Beramallah sekalipun Anda tidak ada cinta di dalamnya. Bacaan Quran Anda baca, mungkin semalaman Anda bisa khatam Quran. Malam Anda tahajud, berlinang air mata. Besok Anda puasa sampai sore hari atau sampai maghrib tiba. Amal. Tapi Anda tidak mencintai sosok yang harus dicintai, tetap memiliki nilai. Amal tanpa cinta kepada Ahlul Bait tidak punya tempat di sisi Allah. Kenapa? Apa dalilnya? Karena cinta adalah, kalau sholat itu risalah, puasa
puasa itu risalah, maka sholat dan puasa membutuhkan cinta kepada ahlul bait. Apa dalilnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Aku tidak minta upah dari sholat yang aku ajarkan, dari puasa yang aku ajarkan, dari zakat yang aku ajarkan, dari haji yang aku bimbing kalian semua, dari semua hukum yang telah aku sampaikan selama 13 tahun. Baik itu di Madinah ataupun 10 tahun di Mekah ataupun di Madinah. Semua aku telah sampaikan. Aku tidak minta apapun kecuali al-mawaddah. Semua amal yang telah disampaikan terikat pada mawaddah. Ayolah ikhwan wal akhwat. Bukankah orang yang di Karbala juga mereka sholat? Tapi kenapa sholat mereka ditolak Allah? Karena kehilangan mawaddah. Bukankah yang di Siffin ketika berhadapan dengan Amirul Mukminin tentara Muawiyah pun sholat dan malamnya mereka baca Al-Quran dan tahajud? Bukankah di Nahrawan para Khawarij juga malamnya tahajud dan munajat, siangnya mereka puasa? Apa yang menyebabkan semua amal mereka tertolak? Kehilangan mawaddah. Kehilangan mawaddah jangan dikira hal sepele. Kehilangan mawaddah bisa membunuh orang yang dia harus cintai. Ikhwani wa akhwati, Az-Zahra alaihassalam menampakkan kepada kita semua bagaimana memperlakukan diri seorang makmum di hadapan imam. Jadi tugas seorang baik pria dalam beramal maupun wanita sama. Kalau Anda makmum, tugasnya pertama ma'rifah tentang imam, yang kedua taat pada imam. Apa tugasnya? Ma'rifah, memiliki ma'rifah tentang imam. Yang kedua ita'ah kepada imam. Contoh Az-Zahra memiliki ma'rifah tentang imam dan dia taat pada, sehingga dia mempersembahkan semuanya untuk imam. Walaupun syahid, walaupun tulang rusuk patah, dia tidak teriak di hadapan imam. Dia sembunyikan duka di hadapan imam. Dan ini diteruskan oleh Zainab Aqilah Bani Hashim. Bukan mudah meninggalkan Madinah Al-Munawwarah. Silakan Anda haji dan umroh. Kota mana yang membuat kaki Anda berat untuk melangkah ketika Anda harus berpisah? Maka Anda akan berat ketika meninggalkan Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ada pusara kekasih Rabbul Alamin, Habibullahil Mustafa. Kalau Anda berat, padahal Anda tidak punya rekaman nostalgia di Madinah, bagaimana Zainab yang pernah ditimang di Madinah oleh kakeknya Al-Mustafa atau ibundanya Az-Zahra Al-Batul, meninggalkan Madinah, meninggalkan tempat di mana kenangan indah yang terjadi. Sekarang mereka para wanita-wanita itu harus menaiki kuda dan pemandangan yang indah dan memilukan, indah dari satu sisi dan memilukan dari satu sisi. Para wanita yang menaiki kuda meninggalkan Madinah karena kudanya tinggi besar, maka dia harus memiliki tempat tunggangan atau meletakkan kaki untuk bisa naik ke pelana kuda. Siapa orang yang menjadi punggungnya itu, menjadikan punggungnya untuk diinjak sehingga wanita itu bisa naik? Dia adalah Abul Fadl Abbas, yang punggungnya siap diinjak Zainab, siap diinjak Fatimah putri Imam Hussein, dan meletakkan putri-putri Al-Husain di kuda. Dan putri-putri ini memiliki saham besar dan berat, karena mereka adalah manifestasi dari ujian Allah. Yang mungkin kita kalau diuji seperti itu, saat itu kita akan gila dan kita tidak mampu meneruskan perjalanan. Karena Allah akan menguji manusia, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf
wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin. Allah akan menguji manusia dengan cobaan, yaitu rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, hilangnya jiwa, dan makanan yang mungkin mereka inginkan. Tapi Allah mengatakan, beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Tidak sedikit kaum pria tidak mampu meneruskan perjalanan dengan Abi Abdullah itu. Karena sepanjang jalan Imam mengatakan, perjalanan ini perjalanan menuju kematian. Dan tidak ada pampasan perang yang bisa dibawa pulang. Lalu orang-orang berubah, urun, dan mereka tidak bersama Al-Husain. Kenapa? Karena secara materi mereka tidak dapat apapun. Tapi putri-putri Imam harus mengantarkan ayahnya, mengantarkan imamnya ke satu tempat pembantaian. Tempat yang gersang secara fisik, tapi penuh maknawiyah. Karena tempat itu semua anbiya berhenti dan sholat 2 rakaat. Termasuk Amirul Mukminin pun berhenti. Saat perang Siffin, beliau berhenti. Dan beliau menangis dan menciumi tanah tersebut. Lalu beliau mengatakan, sabran ya Abu Abdullah, sabran ya Abu Abdullah. Sabar wahai Abu Abdullah, bersabarlah. Putri-putri Imam Husain alaihissalam adalah sosok yang menjadikan bukti bahwa para wanita pun punya saham besar di Karbala. Fatimah, putri Imam. Zainab, adik Imam. Beliau punya peran yang tidak kecil. Kenapa ya ikhwan? Karena peristiwa tragis adalah peristiwa pembantaian. Tapi yang teramat tragis adalah melihat pembantaian dengan mata kepala, lalu meneruskan episode. Mereka harus dicambuk sepanjang jalan, lalu melindungi wanita-wanita kecil, anak-anak kecil dari kezaliman berikutnya. Salah satu putri Al-Husain yang bertahan di antaranya, setelah dipecut, dicambuk, musuhnya melihat ada anting di telinganya. Lalu mereka mencabut anting itu beserta kupingnya. Menjadi putri Al-Husain, kemana mereka bersandar? Mereka bersandar kepada Aqilah Bani Hashim Zainab yang menenangkan. Karena episode panjang, dan ini adalah malam ketiga. Salah satu peran besar Aqilah Bani Hashim setelah kemah dibakar, dia melindungi Imam Ali Zainal Abidin, putra Al-Husain yang masih tersisa. Semua tertawa terbahak-bahak seolah mereka pemenangnya. Zainab tampil melindungi. Siapa yang dia lindungi? Ali Zainal Abidin. Siapa Ali Zainal Abidin? Keponakan Zainab? Bukan. Ali Zainal Abidin yang dilindungi oleh Zainab Aqilah Bani Hashim, imam. Dia menyiapkan dirinya untuk dibunuh agar imam selamat dan tetap hidup. Dari mana Aqilah Bani Hashim dapat pelajaran ini? Dari Bunda Fatimah ketika melindungi Amirul. Zainab teguh, tegar ketika melihat semua pembantaian. Waktu Abdullah Ar-Radhi terbunuh, imam terbunuh, dia tampil wanita yang tegar. Ayo al-ikhwan wal akhwat, melebihi Maryam. Karena Maryam diuji, Isa disalib, dan itu pun bukan Isa. Tapi Zainab harus melihat abangnya
penggal keponakannya, orang-orang yang dia cintai termasuk Abdul Fadl Abbas, tapi dia harus tegar. Dan apa yang diucapkan Zainab alaihissalam? Allahumma taqabbal hadzal qurban al-qalil. Ya Allah, terima pengorbanan yang kecil ini. Sahamnya besar Zainab untuk kita berada di tempat ini. Sahamnya besar untuk kita dapat hidayah sehingga kita mengenal Al-Husain. Sahamnya besar untuk kita mengenal Al-Husain sehingga kita meneteskan air mata, minimal Muharram kita meneteskan air mata. Dan nanti dia akan mendapatkan ujian berat. Berikutnya dia akan menjelaskan siapa Al-Husain di majlis Ibn Ziyad dan di majlis di istana Yazid Ibn Muawiyah alaihi mala'an. Dia tampil sehingga lisannya lisan Amirul Mukminin, tajamnya setajam pedang Amirul Mukminin. Dihina Al-Husain dengan tongkat Yazid memukul bibir Abi Abdullah di hadapan Zainab agar Zainab menjerit kerasukan. Tapi apa yang terjadi? Zainab mengeluarkan kalimat yang sampai detik ini ulama membahasnya belum selesai, yaitu ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat kecuali keindahan. Ayyuhal ikhwah, bersedihlah, sadarlah, berlombalah meletakkan saham. Yang kita lakukan tak sebanding yang kita dapatkan. Ya mayyutil katsira bil qalil. Wahai zat yang memberikan kami pemberian yang begitu banyak dari upaya yang sedikit. Dari satu amal yang ditunggu oleh Zainab, amal yang ditunggu oleh Fatimah Az-Zahra alaihissalam malam ini dan malam berikutnya, yaitu air mata. Menangis. Karena tangisan itu manfaatnya bukan untuk ahlul bait, tapi tangisan menunjukkan Anda pencinta. Karena berkat cinta amal Anda diterima. Bukankah ibu Anda meninggal Anda menangis? Bukankah saudari Anda meninggal Anda menangis? Bukankah putra Anda meninggal Anda menangis? Istri Anda meninggal Anda menangis? Suami Anda meninggal Anda menangis? Kenapa kita tidak menangis sosok yang akan memberikan kita syafaat, yang memeluk kita di mahsyar saat orang teriak dan lari dari orang tuanya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi. Tangan siapa yang memeluk orang-orang yang ketakutan? Tangan rahmatan lil alamin yang ada pada Rasulullah dan Ahlul Bait. Menangis untuk Al-Husain bukan mendapatkan manfaat mereka, tapi kita. Karena menangis adalah senjata seorang mukmin. Irham man ra'su malihir raja wasilamuhul, silah untuk perang batin. Al-Imam Shadiq alaihissalam bertanya kepada muridnya, apa yang kau lakukan semalam? Sang murid enggan menyatakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Imam mengatakan, aku tahu kau hadir di majlis duka Abi Abdullah Al-Basri, kakek. Engkau tahu ya Imam? Iya, karena aku hadir. Lalu muridnya bertanya, kalau engkau hadir, aku tidak melihat engkau di dalam. Apa jawab Imam Shadiq? Aku duduk di luar, di dekat pintu saat engkau keluar. Bukankah engkau tersandung, kakimu tersandung dengan orang berjubah putih? Iya ya Imam, itu aku yang duduk di luar. Lalu muridnya bertanya, kenapa engkau tidak di dalam kalau engkau hadir? Apa jawab Imam? Bagaimana aku mau masuk ke dalam? Di dalam ada ibunda Fatimah Az-Zahra, ada ibundaku Az-Zahra dan kakekku Ar-Rasulul A'zam.
Wahai para pencinta Abi Abdillah, siapapun yang menangis untuk Al-Husain, Allah ampuni dosa-dosanya. Jangan ragu. Kok mudah diampuni dosa? Iya, karena rahmatnya Allah luas. Dan kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'. Di mana rahmat Allah titipkan? Di Rasul. Di mana Allah titipkan? Di Al-Husain. Sehingga Al-Husain pun kita katakan, ya rahmatallahil wasi'ah. Wahai rahmat Allah yang begitu luas. Karena menangisinya dapat ampunan Allah. Bukan kitanya. Yang kita harus perhatikan, siapa yang kita tangisi, ini yang memiliki nilai. Semakin anggun yang kita tangisi, semakin pengaruh pada jiwa besar. Dan setiap yang menangis untuk Imam Husain, air mata ini mengalir bukan di pipi, tapi ada wadah yang menampung, yang menampungnya setiap tetesan air mata. Ada tangan gaib yang siap menunggu, dan tangan itu adalah tangan Az-Zahra. Tangan itu adalah seorang wanita suci, ibunda Imam Husain. Sekarang tangannya mengulurkan, dan siapapun yang menangis dia ambil air mata itu dan dia taruh di tempat yang sangat agung. Nanti antum lihat di mahsyar bahwa air mata ini abadi. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nanti Anda lihat air mata untuk Al-Husain apa wujudnya, dan berkat air mata yang kita alirkan nanti. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, kita maksud saat Az-Zahra alaihissalam saat meninggalkan dunia yang fana, apa yang beliau katakan? Beliau angkat tangannya sambil berlinang air mata. Beliau mengatakan, ya Rabb, Allahumma syafi'ni, ya Allah berikan hak syafaat liman baka li waladi Al-Husain. Berikan hak syafaat kepadaku untuk yang menangis untuk putraku Al-Husain. Saat ajal tiba, yang dipikirkan Al-Husain dan kita. Az-Zahra nunggu air mata. Kenapa? Agar beliau mendapatkan mandat dan alasan memberikan syafaat. Kenapa engkau beri syafaat ini wahai putri Nabi? Dia menangis, ya Rabb, untuk putraku Al-Husain. Ayolah ikhwan wal akhwat. Kalau Anda mampu menangis, hari ini Anda menangis, saat ini Anda menangis, besok Anda datang ke majlis ini dan siapkan tangisan Anda mewakili orang tua Anda. Air mata yang Anda alirkan bukan air mata Anda sebagai anak, tapi air mata ibunda Anda, agar beliau mendapatkan syafaat Az-Zahra. Jangan pernah ragu dengan syafaat Az-Zahra. Jangan pernah ragu. Anda adalah manusia mulia. Antum adalah manusia mulia yang membahagiakan hati Az-Zahra. Kenapa? Karena tidak sedikit umat Nabi di bulan ini melupakan Az-Zahra dan melupakan perjuangan Al-Husain dan syahadah Abi Abdillah. Ayohal ikhwan wal akhwat, berbahagialah orang-orang yang bisa menghidupkan malam-malam Muharram karena dirinya menyatu dengan wanita ataupun orang-orang suci, terutama Aqilah Bani Hashim Zainab dan juga ibundanya Az-Zahra al-Batul. Semoga hati kita, hati yang menampakkan kecintaan. Kalau Anda bisa menangis dan tangisan berangkat dari kecintaan, maka ada kabar baik buat para pencinta keluarga Nabi, termasuk Az-Zahra, termasuk Abi Abdillah. Apa kabar baik? Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata syahidan. Wahai manusia, ketahuilah, siapapun yang meninggal dunia dan hembusan nafasnya dalam kecintaan kepada keluarga Rasulullah, Anda dihitung kematian syahid. Ala wa man mata ala hubbi ali Muhammad mata maghfuran lah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kecintaan kepada Az-Zahra, kepada Al-Husain, maka Anda meninggal dunia dalam ampunan Allah. Dan Anda nanti akan diarak saat
kelak di mahsyar. Tidak seperti orang lain, ada bak pengantin yang begitu agung makomnya. Bukan kita tinggi, tapi kita menangisi manusia yang agung di sisi Allah, yang lebih tinggi dari siapapun. Dan Rasulullah yang mengatakan bahwa Al-Husain di as begitu agung, karena di asnya Allah yang suci tertulis Innal Husain Misbahul Huda Wasafinatun Najah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnatu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Azamallahu ujurana wa ujurakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.